Saya akan membahas informasi mengenai benua Asia. Oke, yang pertama kita akan membahas letak benua Asia. Di sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan langsung dengan samudra-samudra besar, sedangkan di sebelah utara dia berbatasan dengan Laut Merah, Laut Tengah, dataran Eropa, dan terusan Suez. Nah, jadi benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang selatan. Oke, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian dan beserta luasnya tersendiri. Oke, Asia Utara memiliki luas sebesar 35%. Asia Timur memiliki luas 24%. Asia Barat memiliki luas 13%. Lalu Asia Tenggara memiliki luas Asia Selatan memiliki luas 11%, Asia Tenggara memiliki luas 9%, dan Asia Tengah memiliki luas 8%. Lalu di benua Asia ada 6 negara terluas, yaitu yang pertama Rusia dengan luas 17,1 juta kilometer persegi, yang kedua ada Cina 9,6 juta kilometer persegi, yang ketiga ada India 3,3 juta kilometer persegi, yang keempat ada Lamazkistan dengan luas 2,7 juta kilometer persegi. Yang kelima ada Arab Saudi dengan luas 2,1 juta kilometer persegi. Yang keenam ada Indonesia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi. Lalu di benua Asia juga memiliki 6 negara dengan populasi penduduk terbanyak. Yang pertama ada Cina. Cina adalah negara dengan penduduk paling banyak bukan hanya di Asia tetapi juga paling banyak di dunia. Yang pertama ada Cina dengan populasi penduduk 1,4 miliar juta jiwa. 4 miliar jiwa, 1,4 miliar jiwa. Yang kedua ada India dengan jumlah jiwa 1,3 miliar jiwa. Yang berikut ada Pakistan. Yang berikut ada Indonesia dengan jumlah jiwa 265 juta jiwa. Yang berikut ada Pakistan dengan jiwa 210 juta jiwa. Yang berikut ada Bangladesh dengan penduduknya 166 juta jiwa. Yang terakhir ada Rusia 141 juta jiwa. Rusia ini merupakan negara yang besar namun penduduknya sedikit. Oke, kita lanjut ke penampakan alam dan di benua Asia. Penampakan alam di benua Asia itu ada banyak seperti Gunung Himalaya, Gunung Jayawijaya di Indonesia, seperti Sungai Nganga, Sungai Mekong, Sungai Yungsot, Gurun Ter, Gurun Arab, Gurun Gobi. Lalu ada dataran tinggi Tibet. Oke, kita lanjut ke flora dan fauna. Di sini Indonesia memiliki teratai atau melati dan komodo. Kemudian Singapura memiliki anggrek, veda, dan singa. Kemudian Malaysia mempunyai bunga rasa dan harimau Malaya. Terus Brunei Darussalam memiliki bangau siper, elang laut, dan elang laut dada putih. Terus Thailand memiliki repiherik atau berupa gajah putih. Terus tanamannya itu Thailand memiliki anggrek air. Terus Myanmar memiliki penduak itu adalah sebuah bunga di Myanmar yang namanya penduak, itu bunga langka yang saya dapatkan informasinya. Dan harimau Indochina, di sana ada harimau Indochina. Kemudian Kamboja ada randual. Randual itu salah satu bunga di Kamboja yang namanya randual, saya juga kurang tahu. Dan hewannya kampre, itu enggak tahu hewan apa, nanti itu ada hewan kampre. Terus Laos ada dog cerpas dan gajah India. Terus Vietnam memiliki teratai dan kerbau air. Oke, kita lanjut ke keadaan penduduk. Pada tahun 2010 di Asia itu mencapai 4 miliar juta jiwa. Dan penduduk di Asia dibedakan menjadi 3 ras, yaitu ras Mongoloid, ras Kasoloid, dan ras Negroloid. Nah, di seiring perkembangannya zaman,
Terkadang di negara-negara Asia ada yang penduduknya makin meningkat seperti Cina. Mungkin Cina tidak menjalankan seperti keluarga berencana seperti di Indonesia, sehingga masa pertumbuhan penduduknya bisa teratasi agar bisa menghambat atau tidak terlalu cepat masa pertumbuhan manusia yang ada di setiap negara, sehingga penduduk di setiap negara itu tidak semakin banyak atau menimbulkan macam kekurangan pekerjaan di setiap daerah. Seperti itu. Terus kita lanjut ke mata pencarian. Di setiap negara di Asia, mata pencarian yang paling utama adalah sebuah pertanian. Itu menjadi sebuah mata pencarian yang paling utama di setiap negara-negara di Asia. Namun ada negara di Asia yang tidak memiliki lahan untuk bertani seperti Singapura. Jadi semua warga atau masyarakat atau penduduk Singapura hanya bekerja sebagai perindustrian atau bekerja di bidang industri, sehingga mereka harus mengekspor bahan makanan dari makanan kebun atau makanan pokok dari luar negeri seperti dari Indonesia, Malaysia dan lain-lain. Namun tidak hanya bertani, masih banyak juga masyarakat negara-negara ASEAN yang hidupnya mencari kerja seperti nelayan dan juga sebagian besar juga berindustri. Namun pendapatan itu tidak mencukupi kehidupan mereka, sehingga mereka mencari banyak pekerjaan sampingan untuk mencukupi kehidupan mereka. Oke, mungkin sampai sini saja itu yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian dan terima kasih.